Pasukan Hamas kini mengerahkan para pasukan penembak jitu gol ke medan pertempuran. Serangan perdana dari pasukan itu pun dirilis oleh Brigade Al-Qassam melalui telegram resminya. Pasukan sniper itu pun menembak kepala tentara Israel saat melambaikan tangan ke arah rekannya. Hal itu tampak dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam pada Kamis 21 Desember. Dalam video tersebut terlihat seorang tentara yang mengendarai sebuah kendaraan. Kemudian tentara itu memutar arah kendaraan dan melambaikan tangan ke arah rekannya. Setelahnya, ia tampak memberi arahan kepada rekannya tersebut. Namun secara tiba-tiba, tentara itu pun langsung tewas karena serangan sniper gol dari Hamas. Dijelaskan dalam video tersebut bahwa insiden itu terjadi di sebelah timur Kem Jabalia di jalur Gaza Utara. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam sempat merilis pasukannya yang sedang memproduksi sniper andalannya itu. Al-Qassam menyatakan bahwa Gol memiliki jangkauan efektif hingga 2 km dan anti kemampuan material. Versi terbaru dari senapan tersebut, peluru yang ditembakkan ke sasaran baja akan menembus sasaran dan meledak saat terjadi benturan. Di akhir video, Al-Qassam memberi pesan teror yang bertuliskan akan membunuh semua tentara Israel. Israel menarik pasukan elit Brigade Golani dari Gaza setelah bertempur selama 60 hari. Imbas penarikan tersebut, IDF diklaim telah kehilangan 40% kekuatannya. Pasukan yang disebut sebagai Brigade Nomor 1 Angkatan Darat Israel itu pun telah kehilangan 82 prajuritnya saat melawan Hamas. Dikutip dari Serambi News, Brigade Golani disebut mengalami kerugian besar. Penarikan pasukan itu dilakukan setelah pukulan keras Hamas yang membunuh dan melukai puluhan pasukan tentara Zionis, di mana keduanya sempat terlibat perang sengit di wilayah Sujaya di utara Gaza. Sementara itu, dalam data yang dilansir dari Kementerian Luar Negeri Israel, didapati sebanyak 82 anggota Golani tewas sejak serangan darat 27 Oktober lalu. Dari jumlah itu, terdapat nama-nama perwira menengah hingga perwira tinggi yang tewas sejak serangan darat ke Gaza. Di sisi lain, pakar militer Al-Duwairi menyebut dengan mundurnya Brigade Golani dari pertempuran, maka tentara Israel kehilangan 40% kemampuan tempurnya dan peralatan tempurnya. Ia juga menegaskan bahwa penarikan Brigade Golani membuktikan kebenaran apa yang diumumkan oleh Al-Qassam, di mana sayap militer Hamas sempat menyebut soal penghancuran sejumlah besar kendaraan tentara Israel. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh Fars News Agensi International Group Channel 13 Zionis. Mereka mengumumkan bahwa tentara rezim ini telah menarik Brigade Golani dari Gaza karena telah banyak memakan korban jiwa selama konflik dengan pasukan perlawanan Palestina. Padahal Brigade Nomor 1 Angkatan Darat Israel ini mencakup tentara yang menurut Zionis mendapat pelatihan paling banyak dan paling sulit. Kota Eilat, Israel kini telah mendapat serangan tanpa henti dari Front Pembela Palestina. Pelabuhan di kota itu pun kini sepi karena ancaman Houthi di Laut Merah membuat kapal-kapal komersial tak berani berlabuh. Setelah sepi dan membuat Israel rugi besar, kota itu pun kini diserang oleh perlawanan Islam di Irak. Dikutip dari Al-Mayadin, Irak mengumumkan bahwa pasukannya telah menyerang kota al-Rasras Eilat pada Jumat 22 Desember dini hari. Irak menyerang kota tersebut menggunakan persenjataan yang sesuai untuk menargetkan sasaran tertentu. Perlawanan Irak mengeluarkan pernyataan singkat yang mengaku bertanggung jawab menargetkan al-Rasras yang terletak di selatan Palestina yang diduduki. Pernyataan itu menyebutkan bahwa pejuang perlawanan menargetkan sebuah lokasi di al-Rasras sebagai bagian dari strategi berkelanjutan mereka dalam melawan Israel. Meski begitu, tidak dijelaskan berapa kerugian yang dialami oleh Israel imbas penyerangan ini. Kendati demikian, Israel diklaim mengalami kerugian besar imbas insiden yang dialami kota Eilat. Sebab ancaman Houthi Yaman di Laut Merah membuat pelabuhan di Eilat mengalami dampak buruk. Kepala Pelabuhan Eilat melaporkan bahwa bisnis di dermaga turun sekitar 85%. Pelabuhan Eilat merupakan satu-satunya terminal kargo Israel di Laut Merah. Hal ini terjadi karena kapal-kapal asing menghindari Selat Bab el-Mandab, titik utama penyerangan Houthi. Pasukan Israel dan Hamas sempat terlibat perang sengit di Sujaya pada pekan lalu. Pertempuran itu pun menyebabkan sejumlah tentara Israel mengalami luka hingga menewaskan 10 tentara elit. Kini video saat tentara Israel diserang mendadak pun beredar di media sosial.
Dalam video yang beredar di Telegram pada Kamis 21 Desember, terlihat sebuah rekaman dari helm tentara Israel, di mana dalam rekaman menunjukkan tembakan yang dilesatkan oleh Hamas di lingkungan Sujaya. Tembakan itu pun mengenai seorang tentara Israel yang sedang berkumpul dengan pasukannya. Tentara yang terkena tembakan itu pun langsung berteriak kesakitan dan meminta tolong. Pasukan lain yang berada di bawah bangunan pun langsung berlari ke atas untuk menyelamatkan rekannya. Tampak dalam video, tentara itu pun ditenangkan oleh rekannya yang saat sedang diobati. Namun tak jarang tentara itu berteriak hingga mengumpat karena kesakitan. Dijelaskan dalam keterangan video itu bahwa Hamas meluncurkan anti-RPG ke pasukan Gadan 8219. Imbas serangan itu menyebabkan 2 tentara terluka dan dirawat di tempat. Hingga keduanya pun langsung dievakuasi ke rumah sakit Soroka untuk perawatan lebih lanjut. Diketahui sebelumnya terdapat 10 tentara yang tewas dalam penyergapan di Sujaya menggunakan granat. Adapun satu di antara korban tewas tersebut merupakan seorang kolonel. Ada 7 pejuang Golani yang gugur dan 2 dari unit penyelamat. Houthi melakukan mobilisasi besar-besaran ke Gaza untuk membantu Hamas berperang melawan Israel. Tak main-main, Houthi mengerahkan puluhan ribu pasukan yang berisi para pemuda Yaman untuk terjun perang. Puluhan ribu pasukan tersebut telah mengikuti latihan tempur untuk memerangi tentara Israel. Dikutip dari Pars Today, kabar yang disampaikan oleh anggota Biro Politik Ansarullah Yaman Houtam Asad pada Rabu 20 Desember. Menurut Asad, mobilisasi umum itu dilakukan di seluruh provinsi Yaman dengan membuka kamp-kamp pelatihan militer. Adapun pasukan Houthi yang siap berperang berisi puluhan ribu pemuda Yaman yang secara sukarela mengikuti pelatihan perang. Kini beberapa kelompok dari mereka telah menyelesaikan pelatihan tersebut dan siap berperang melawan Israel. Pejabat Yaman itu menjelaskan masyarakat Yaman diimbau untuk mendukung rakyat Palestina di Gaza. Houtam pun mencatat ini waktu yang tepat untuk mengambil bagian dalam operasi militer di jalur Gaza. Terlebih kini Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Sementara dari video yang beredar terlihat iring-iringan militan Al-Houthi berangkat ke Gaza. Mereka berangkat sembari menembak di sepanjang jalan. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah mengungkapkan jumlah kerugian yang dialami oleh Israel sejak awal perang. Ia menuturkan sebanyak 720 kendaraan militer Israel telah hancur selama operasi darat di Gaza. Atas hal itu, Ubaidah meminta kepada pasukan Zionis untuk mundur dari Gaza. Dikutip dari Serambi News, tank-tank tersebut hancur hampir di seluruh wilayah Gaza sejak Perang Darat pada 27 Oktober. Tank tersebut hancur dengan berbagai senjata yang dimiliki oleh Hamas seperti peluru Al-Yasin 105 hingga bom tanam yang digunakan untuk menjebak Israel. Bahkan disebutkan Brigade Al-Qassam bekerja sama dengan Saraya Al-Quds sayap militer jihad Islam menanam sebuah alat peledak di tank Merkava kemudian diledakkan di area yang sama. Abu Ubaidah mengatakan jika Israel ingin tawanannya hidup maka mereka tidak punya pilihan selain menghentikan agresi. Ia mengakui bahwa Israel telah membunuh para pemimpin dan pejuang perlawanan. Meski begitu pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut hanya akan meningkatkan tekadnya untuk membalas kejahatan Israel. Ubaidah pun memberikan hormat kepada para pejuang yang sudah membantunya mengalihkan perhatian musuh. Di antaranya ada Houthi dari Yaman dan Hizbullah dari Lebanon. Selain itu, tentara Israel juga telah mengonfirmasi bahwa pasukan yang tewas telah lebih dari 130 orang. Namun tentara Israel dituding telah menyembunyikan jumlah tentara tewas yang sebenarnya. Tentara Israel kembali mengalami kekalahan di Gaza Utara setelah terlibat bentrok sengit melawan Hamas. Dilaporkan 11 pasukan khusus Zionis tewas di kawasan Al-Tawam di utara kota Gaza. Kabar ini disampaikan oleh kantor berita Shehab yang berafiliasi dengan Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas pada Kamis 21 Desember. Adapun di Al-Tawam, kedua pasukan itu terlibat dalam pertempuran dengan senapan mesin berat. Tak hanya menewaskan 11 tentara khusus Israel, Al-Qassam juga menargetkan sekelompok tentara Israel di daerah Al-Makrafi di jalur Gaza. Serangan itu dilakukan dengan mortir anti-personil. Setelahnya, pasukan Al-Qassam kembali bentrok dengan pasukan Zionis yang mengakibatkan kematian dan cederanya pihak Israel. Tentara Zionis pun mengungkap jumlah korban rezim ini telah meningkat menjadi 469 tentara sejak awal perang terhadap Gaza. Menurut pihak militer, 8 tentara Israel juga terluka parah. Sebelumnya, Abu Ubaidah, juru bicara Hamas, mengatakan bahwa pasukannya telah menyerang 720 kendaraan militer
Zionis. Selama seminggu terakhir, pejuang Hamas juga berhasil melakukan 15 operasi penembak jitu. Disebutkan juga jika Israel ingin tawanannya hidup, maka mereka tidak punya pilihan selain menghentikan agresi. Pasukan Hamas kembali menyerang kota Tel Aviv secara intensif. Tak main-main, setidaknya ada 35 roket yang sudah diluncurkan ke pusat kota Israel tersebut. Roket-roket itu pun menyebabkan kebakaran di sejumlah tempat di wilayah itu. Dikutip dari Al-Bawabah, media Israel mengonfirmasi bahwa ada 35 roket yang ditembakkan dari Gaza menuju Tel Aviv. Namun menurut mereka, sebagian besar mampu dicegat oleh Iron Dome Israel. Polisi Israel menyarankan penduduk Tel Aviv untuk menjauhi daerah sasaran dan tidak menyentuh pecahan roket apapun. Sementara itu, dalam sebuah pernyataan, Brigada Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia mengatakan bahwa serangan itu terjadi sebagai aksi balas dendam atas kejahatan yang dilakukan terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sementara itu, dalam video yang beredar, roket-roket itu menyebabkan situasi kota menjadi sangat mencekam, di mana sirene udara di beberapa wilayah meraung-raung dan membuat kepanikan untuk para warga. Terlihat warga Tel Aviv lari berhamburan untuk mencari tempat berlindung. Banyak dari mereka yang memilih untuk berlari menuju sebuah bangunan. Dalam video lain, terlihat hantaman roket itu menyebabkan kebakaran di atap sebuah gedung bertingkat. Api terlihat masih berkobar hingga menimbulkan asap pekat yang masih mengepul. Terkait dengan insiden ini, belum diketahui menyebabkan kerusakan apa saja dan berapa korban jiwa yang ditimbulkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.